Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama meluaskan bersama. Nah, bagi yang belum, bagi pengikut-pengikut yang sudah lama, ya pastinya sudah tahu ya. Ini kami membuat permintaan para subscriber yang masih baru-baru ngikut. Jadi, dan kami juga mohon maaf bagi yang masih baru ngikut, mohon disimak video-video yang terdahulu ya. Kami sudah menyimak dengan hari ini, kalau nggak ketukar jadwal, ini video yang ke-321 ya, kalau nggak salah ya. Jadi mohon disimak video-video yang terdahulu. Jadi yang kami katakan tadi, mohon diluaskan adalah Al-Baqarah 115. Ini bagi yang sudah tahu ya. Al-Baqarah 115. Ini mau nulis di mana ini? Ya, disinilah ya. Al-Baqarah ayat 115 ya. Al-Baqarah ayat 115. Dan nanti ada hubungannya di sini. Al-Anfal ayat 35. Surat 72. Ya, bener ya nih. Surat 72 Qaf 16. Karena ini berkesinambungan ya. Ayat ini berkesinambungan. Mau membahas ayat ini berkesinambungan dengan ayat ini. Kalau nanti ayat ini nggak kami terangkan, juga nanti ada yang gejolak ya. Ya, Al-Baqarah 115, 156 ya. Ini nanti At-Taubah juga. Nanti ini juga hubungannya dengan syahadat juga ini. Jadi nanti kami gabung bagi yang baru sih mungkin mau nyimak, tapi kalau bagi yang sudah sering ikutin dari 7 bulan yang lalu pastinya bosen. Jadi kami mohon maaf bagi pengikut-pengikut yang lama ya, mohon maaf. Ini kami jabarkan bersama-sama. Ini kalimatnya kami bikin judul Puncak Arash. Nanti Puncak Arash 1, Arash 2, bisa Arash 3. Nanti tergantung posisi permintaan para subscriber. Ini begini. Surat At-Taubah yang ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Mau illa huwa silakan, ini waqaf. Kalau mau illa huwa berarti langsung. Contohnya ini tulisannya fa'in, tapi fa'in, jadi enggak terlalu fa'in, itu enggak. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakal. Nah, ini tawakaltunya gimana? Tawakaltu, coba disimak bareng-bareng ya. Karena kami pernah ngalamin blank 3 bulan atau ngalami fana, ngalami suwung. Videonya sudah ada ya tentang blank. Orang kalau kholwat sampai kepada puncaknya itu akan ngalami blank atau dienolkan. Kan yang namanya kholwat itu harus mengenolkan, melepas kemelekatannya. Kemelekatan apa saja.
Contoh, kan ada kalimat suci seperti bayi baru lahir, Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali seperti bayi. Bukan cuman dosa yang tidak ada, pahala juga tidak ada, rekaman apa saja tidak ada. Bayi itu tidak ada rekaman dosa, rekaman pahala, rekaman ya jusma, rekaman semua, rekaman dajjal, nol total. Makanya rata-rata orang kalau mau melakukan kholwat ini tafakur adalah difikirkan dahulu. Videonya sudah banyak ya, mohon maaf, tentang kholwat videonya sudah lebih dari 100 video. Tutorialnya ada, fase yang fase awam ada, yang fase pertengahan ada, yang fase sudah tinggi juga ada, cara-caranya, maksudnya fase-fase yang itu beberapa fase videonya sudah ada tentang kholwat ya. Siapa saja kalau mau melalui ini ya, ini hanya segi bahasa, intinya adalah hening ya, intinya adalah hening. Ini pasti disuruh melepas kemelekatannya apa saja. Makanya di sini rata-rata mengalami ketakutan, rata-rata. Setelah itu ngalamin blank, kosong. Ada yang sebulan, ada yang kadang 2 hari, 3 hari. Kami 3 bulan videonya sudah ada. Ada yang sampai 8 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Karena apa? Saran kami, kalau mau kholwat, mohon jangan dipaksakan. Umpamanya 1 malam itu setengah jam atau 1 jam, dirutinkan. Apa? Kalau yang masih senang bacaan dawaman silakan dibaca, tapi inti-intinya juga nanti bacaan akan hilang dengan sendirinya. Membaca itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya kami sarankan fokus ke napas keluar, napas masuk dengan duduk sila. Ya, fokus napas keluar, napas masuk. Bahasanya zikir napas. Zikir artinya ingat, napas ingat ke napas keluar, napas masuk. Videonya sudah banyak ya, tutorial tentang zikir napas sudah banyak, mohon dicek ya. Bacaan apa saja, kalau masih mau membaca silahkan, tapi inti terakhirnya tetap bacaan itu akan diam dengan sendirinya, tidak akan membaca lagi. Ini kami bahas bersama-sama. Ini adalah ayat mutasyabihat, ayat yang dalam. Jadi mohon bareng-bareng meluaskan, karena kami sendiri tidak akan menjabarkan secara blak-blakan, karena namanya juga ayat mutasyabihat. Bagi yang sudah usul, yang sudah suwung, yang sudah fana, sudah liko, itu sudah tahu semua ayat itu muhkamat, artinya jelas ya. Kalau yang sudah suwung, yang sudah ngalamin ini, semua ayat itu muhkamat, artinya jelas. Tapi kalau belum mengalami ini, belum mengerjakan ini, belum sampai usul, belum sampai liko, sampai suwung, sampai mati sakjroning urip, ini akan dikatakan ayat mutasyabihat yang banyak kiasan-kiasannya ya. Kiasannya sangat amat dalam. Jadi di saat kami sendiri nanti tidak akan membelakang, karena ada kode etik, mohon maaf, ada kode etik namanya juga ayat mutasyabihat. Jadi nanti para subscriber kan punya guru sejati. Kami bukan guru, kita sama-sama belajar sistem sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkannya ilmu itu sistemnya sahabat, saling ungkap bersama, ya, saling mewedarkan, tidak mengandalkan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad juga bilang, ayo wedar bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Jadi ilmunya Gusti Allah sangat luas. Ini ayatnya asalnya juga dari Gusti Allah, ilmunya sangat amat luas, apapun, siapapun ya. Kita belajar, umpamanya tulisan kami ada yang salah, ada yang keliru, ya mohon diluaskan. Kadang-kadang Gusti Allah sendiri menakdirkan orang ini bikin lupa, nanti biar orang itu nanti berpikir, nanti ada yang orang sudah apa ya, sudah ketarik, atau umpamanya begini,
Ada orang yang mengkultuskan Pak Jam, oh kalau Pak Jam itu guru. Lah itu ujian, nanti Pak Jam nulisnya ada yang salah sehingga dia mengikuti. Masa guru kok nulisnya masih salah? Itu sebenarnya kebaikannya Gusti Allah dan kebaikannya untuk yang tadinya sudah mengagung-agungkan kami, terus kami nulis salah. Itu sengaja Gusti Allah sendiri sudah tahu ini orang sudah mengagungkan Pak Jam ini. Wah bahaya ini. Nah pas orang yang sudah mengagungkan kami nulis disalahkan sama Gusti Allah, ditakdirkan salah, agar dia masa sih salah, agar mengagungkannya itu ditarik. Agungkanlah guru sejati masing-masing. Agungkanlah guru sejati masing-masing. Video tentang guru sejati sudah ada, ya. Video tentang guru sejati, ya. Guru sejati dipulihkan judulnya ya. Ya kita belajar bareng-bareng ya, karena kami bukan guru ya, mohon maaf. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Silakan. Kalau mau bablas, tarik nafas dulu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Arsyil azim bukan arsil adim. Kalau dibaca arsil adim sudah banyak merubah huruf. Arsyil azim. Ini kalimat artinya, ini ada buka kurung, ini kurung tutup, ini ada buka kurung, ini kurung tutup. Mohon jangan dilibatkan dulu, jangan dibaca dulu. Kalau ada buka kurung ini, buka kurung, kurung tutup, jangan dibaca dulu. Ayo kita luaskan bersama. Kami akan membaca yang tidak buka kurung, artinya yang aslinya dulu. Karena ini masuk kategori yang ini yang disebut mutasyabihat ini. Kalau kalimat Nabi Muhammad, jangan langsung di sininya ke Sayyidina Muhammad yang di Arab Saudi, karena kalimatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Ahmad, ya. Abdillah yang bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu namanya Ahmad, ya. Kita harus luaskan, ya. Kalau Nabi Muhammad ini ada hubungannya dengan Nur Muhammad, nanti ada hubungan lagi dengan Rasul, nanti juga berhubungan dengan Nabi Ahmad, karena mutasyabihat sangat luas efeknya. Ibaratnya begini, kalau ada orang mengatakan pohon, iya jangan langsung ke satu pohon jati, itu jangan. Pohon itu banyak. Ada orang mengatakan tumbuhan, jangan satu titik tumbuhan juga banyak. Di saat ada kalimat Nabi Muhammad, jangan satu titik, jangan satu sosok, ya. Kalau tulisannya Nabi Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, berarti satu wujud atau satu sosok, ya. Perhatikan ya. Saya apa kami? Kami ya. Kami akan membaca di luar yang buka kurung, langsung. Jika mereka berpaling, katakanlah, cukuplah Gusti Allah. Ini tulisannya cukuplah. Ngapura Gus mau nyebut nama. Tulisan di artinya cukuplah Allah. Kami tambahin Gusti karena kami sebagai pasel. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Kalau maha tinggi berarti kita ngucapnya, kalau enggak ya Robbi, ya Allah atau Gusti Allah. Jangan sebut nama. Nah ini saya ulangi lagi. Mohon maaf gimana ya yang tegak ini. Ngapura Pak, ngapura Pak. Kalau masyarakat Indonesia,
rakyat Indonesia tahu yang punya nama Prabowo Subianto, ya, yang tahu kan ini nggak cukup ya, pasti dengan sendirinya nambahin kalimat Bapak atau Pak. Data KTP-nya Prabowo Subianto. Kita sebagai rakyat Indonesia inisiatif nambahin sendiri Bapak atau Pak. Ya. Di KTP-nya nggak ada tulisan Bapak Prabowo Subianto di KTP-nya, data KTP. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia atau rakyat-rakyat di luar negeri itu panggilan bapaknya beda nanti ya. Bapak inisiatif. Ngapura Gus? Nama Tuhan alam semesta, data Al-Qur'annya Allah. Data Al-Qur'annya Allah. Kita sebagai puzzle atau orang syariat mengatakan hamba yang baik, hamba yang berakidah akhlak. Berarti nyebutnya kalau orang Jawa Gusti Allah. Gusti Allah atau Gus, atau ya Allah, atau ya Rabbi ya Allah, ya yang cepat ya Allah. Data Al-Qur'annya nggak ada Gusti Allah atau nggak ada ya Allah, adanya langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Tapi kita sebagai hamba yang baik, apakah mau nyebut nama? Akidah akhlak itulah ada hubungannya dengan Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Suci dan Maha Tinggi. Kalau Maha Tinggi kok kita nyebut nama, berarti merendahkan. Seorang anak nyebut orang tuanya nama kan juga merendahkan, ngenyek atau ngecek. Masa anak kok nyebut nama sama orang tuanya? Nyebutnya kan Pak, Bapak, Ayah, atau Papi, Papa. Nggak ada memang di KTP, umpamanya namanya Suryanto umpamanya, anaknya manggilnya Suryanto, berarti kan roncong, ngecek. Orang sama bapaknya kok manggil Suryanto, ya harusnya P. Nah, nama Suryantonya nggak diucap. Makanya rata-rata rakyat Indonesia sendiri kalau sudah ketemu yang punya nama, namanya nggak disebut, yang disebut Pak. Orang kalau hamba yang baik, hamba yang berakidah akhlak, kalau sudah tahu wujudnya Gusti Allah, yang akan disebut Gusti atau Gus. Ya, ini kan Bapak atau Pak, namanya sudah nggak disebut. Jadi kalau orang yang sudah tahu wujudnya Gusti Allah tidak akan sering menyebut namanya, yang sering nyebutnya Gusti atau ya Rabbi. Silakan jelaskan kalimatnya. Jika mereka berpaling, katakanlah cukuplah Gusti Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini kalimat Dia di dalam kalimat la ilaha illallah ini sebenarnya jangan sampai karena ini mutasyabihat. Kalau orang seringnya ini yang para subscriber yang sampai, Pak Syam, itu kok pakainya la ilaha illahua. Huwa kan dia untuk laki-laki, berarti Tuhan laki-laki. Wah, ini repot. Ini ayat mutasyabihat. Huwa di sini bukan huwa dia terhadap laki-laki, karena yang namanya Tuhan itu nggak ada statusnya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi jangan mengandalkan huruf huwa.
La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Nanti la ilaha illa ananya itu ada pelajaran khusus. Ya. La ilaha illa ana itu ada pelajaran khusus. Kalau bagi yang sudah sampai, kami jabarkan. Sudah ada videonya ya. Surat Toha ayat 14, cara melafalkan yang baik dan benar, yang sopan kepada Gusti Allah. Karena itu ayatnya Gusti Allah. Kalau manusia mengucapkan tanpa sinkron, tanpa resonansi, itu berbahaya. Ya, ayat 14 itu hati-hati cara membacanya. Itu ada sistem praktek membacanya. Kalau mau membaca ayat Surat Toha ayat 14, mohon bacanya di dalam hati saja. Jangan bersuara. Kalau bersuara nanti berbahaya secara vibrasi. Contoh, umpamanya ini Ahmad, umpama ini, karena nggak ada orang sih ya. Saya ngomong, saya Pak Zam, umpamanya, saya Zamroni. Ini Ahmad di depannya. Saya ngaku, saya Ahmad, saya Ahmad. Ini pasti protes. Yang Ahmad itu saya. Terus ini analogi yang kedua. Ini umpamanya Ahmad, saya Zamroni. Saya ngomongin jelek, umpamanya ngomongin kasar. Tapi ngomong kasarnya di dalam hati. Resonansinya tidak sampai atau vibrasinya tidak akan sampai, efek negatifnya tidak akan sampai kepada Ahmad, karena kan di dalam hati ngucap jelek, menjelek-jelekkan si Ahmad, tapi dalam hati kan nggak mempan, atau yang nggak sampai, energinya nggak sampai, sehingga tidak menghasilkan resonansi, ya, vibrasi yang tidak menghasilkan resonansi. Ya, contoh, kalau saya ngucapnya dengan suara, saya di sini jelek-jelekin Ahmad dengan suara, pasti Ahmad akan tidak terima, akan langsung gudur. Nah, ini proses. Kalau surat Toha dibaca di dalam hati, tidak ada masalah. Ya, dibaca yang tidak bersuara, surat Toha ayat 14, kalau dibaca di dalam hati tidak masalah. Tapi kalau dibaca dengan bersuara, ini akan berbahaya bagi yang membacanya, secara vibrasinya berbahaya. Ya, efeknya begini, orang kalau membaca surat Toha rata-rata, kalau bacanya bersuara, itu rata-rata efeknya negatif, akan mudah menjelekkan orang, mudah mengolok-olok orang, mudah mengkafirkan orang, mudah memurtadkan orang. Ya, kalau surat Toha yang ayat 14 dibacanya dengan bersuara tapi tidak tahu maksud tujuannya. Ya, videonya sudah ada, kami lupa judulnya apa, kami lupa. Ya, jadi ini ayat mutasyabihat. Yuk kita pelan-pelan. Jika mereka berpaling, katakanlah, cukuplah Gusti Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia di sini jangan bertunjuk kepada laki-laki, karena ini kalimatnya begini. Kalau saya la ilaha illa, ya, la ilaha illa, tiada nama kecuali yoiki. Apa ya kalau dalam, tidak ada nama kecuali yang wujud. Nah, contohnya begini, yang wujud itu ibaratnya begini. Umpamanya para subscriber datang tanya, Pak Zam itu wujudnya kayak apa? Pasti Pak Zam juga nggak bisa jawab. Pasti jawabnya, ya ini, ya begini. Nggak bakalan bisa menjabarkan wujudnya Pak Zam itu begini loh. Nggak bisa. Pak Zam sendiri nggak bisa. Para subscriber juga sama. Kalau ditanya, umpamanya Ahmad, ada subscriber yang namanya Ahmad. Coba Mas Ahmad, wujudnya kayak apa? Nggak bisa jawab. Bisa jawab, ya begini. Lah, ini kalimat illa huwa ini luas. Karena apa? Hanya itu keterangan atau petunjuk.
Wawunya wahdatul wasiun, bisa wahid, bisa wasyid. Keluasan, yang punya keluasan. Keluasan apa saja? Keluasan menciptakan. Yang punya kesatuan. Luas ini, huruf wawunya luas ini. Jadi huwa di sini jangan diartikan dia laki-laki. Bukan di sini. Ya. Luas yang tidak ada ukurannya, wahid, wasi'un. Wawu itu kan wasi'un, luas. Kalau wawunya di wahid berarti kesatuan. Ya, contoh. Kesatuan Republik Indonesia luas. Orang Indonesia sendiri belum bisa memprediksi, mengukur jumlah luasnya, jumlah penduduk secara keseluruhan, baik tanaman, tumbuhan, manusia, orang, insan kamil. Ya, luas. Jadi kalimat huwa jangan diartikan dia kepada laki-laki, bukan. Ya, karena kalimatnya tidak ada nama. Kalau secara rincian pretelan ya, kalau di sini tidak ada Tuhan selain dia, pretelan. Ya, karena Tuhan juga yang mana dicari? Tuhan itu kalimat predikat. Ya, Tuhan itu kalimat predikat. Tuhanmu siapa? Berarti kalimat predikat. Tuhan itu kalimat untuk menunjukkan nama. Contoh, bapakmu siapa? Nah, berarti Tuhan itu kalimatnya mirip kalimat bapak. Bapakmu siapa? Tuhanmu siapa? Berarti Tuhan itu kalimat predikat, Bapak juga kalimat predikat. Lah setelah ketemu nama berarti tiada Tuhan dong. Makanya tiada. Lah kan kalau bapakmu siapa? Suryanto. Lah setelah ketemu Suryanto, bapaknya hilang, makanya tiada Tuhan. Di sini tiada nama kecuali iki atau ini, begini, begitu. Karena kalimat ini diartikan huwa, ya begitu. Ya seperti dia. Ya seperti ini. Dia itu kalau ke sana, lah kalau ke sini seperti ini. Nah, itu. Alaihi tawakkaltu. Nih kayaknya ada yang kurang, mohon dicek nih. Tawakkaltu. Kayaknya ada yang kurang, coba mohon dicek. Ya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kalimatnya hanya kepadanya aku bertawakal, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dialah Tuhan pemilik arash. Di sini buka kurung, kurung tutup, singgasana. Lah kalimat singgasana jangan dibaca dulu, nanti keder. Nanti kalau dibaca langsung pikirannya bayangin gedung. Ya jangan dulu. Ya, yang agung. Nah, ini nanti yang kalimat arsyil azim, mohon diperhatikan, ayo pelan-pelan ini, pelan-pelan. Arsyil azim, arash, makanya puncak arash. Ayo kita perhatikan pelan-pelan. Kami dulu memahaminya arash itu di sana. Setelah diperhatikan dari kalimat itu, kalau kita, yang khususnya orang Islam, itu kalau dapat undangan pernikahan, itu tulisannya walimatul arsy. Ya, walimatul aras lah, walimatul arsy. Karena nggak ada i-nya, arsy. Walimah secara global makna itu ngumpulin atau berkumpul. Arsy. Aduh, ini kode etik ini. Aduh, kode etik, mohon maaf. Kalau yang sudah sini saya udah sayang. Arsy itu banyak maknanya. Ya, silakan mau diartikan air, silakan ya. Tapi makna masih luas ya, air luas ya, mohon diluaskan. Walimatul arsy, berkumpulnya air atau ngumpulin air. Ya, pernikahan itu ngumpulin air apa? Nanti ada hubungannya dengan buah khuldi. Ya, ini bagi yang sudah fana, sudah suung, sudah riko, sudah tahu sebenarnya ya. Nanti ada hubungan dengan Hajar Aswad, Makom Ibrahim, makom ya, bukan makam ini. Makom Ibrahim, Hijir Ismail, ada hubungannya. Ya.
Walimatul arsy berarti pernikahan. Mohon diluaskan. Buah khuldi juga pernikahan. Hajar aswad juga pernikahan. Ayo mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Mohon. Lah, pemilik aras yang agung singgasana artinya tempat duduk kedudukannya. Nah, ini. Jadi kalau kalimat singgasana jangan langsung gedung ada kursinya. Ya. Kedudukannya paling tinggi. Ya. Nikmat tertinggi. Ya, mohon diluaskan ya. Nanti kami jabarkan, saya pretelin satu-satu. Ini ada al-ta'rifnya ya. Ini juga ada al-ta'rif ini. Ini ada al-ta'rif, ini ada al-ta'rif. Saya ketok dulu nih. Yes. Nah, diketok dulu nih. Putusin. Ini saya pisahin tadi di mana ya? Nih di sini. Yang alif, yang ini. Alif wujud. Ya. Terus lam, ini sama nih ya. Lamnya lembut atau halus. Jadi Gusti Allah itu maha lembut, maha halus. Halus apa? Halus rasanya. Ya. Halus perasaannya, luas. Ayo kita luaskan. Di situ ada halus secara sifat, halus secara asma, halus secara sifat, halus secara af'al, halus secara zat, halus secara wujud. Ini mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Ya. Kalau kami luaskan di sini ya, satu kepanjangan videonya, kedua nanti ya ada yang berontak. Tapi sebelum memahami aras ini mohon dibuka, karena hampir rata-rata ayat yang mutasyabihat, kalau mau mengartikan ayat yang membingungkan umpamanya, itu namanya ayat mutasyabihat yang hampir rata-rata 7 lapis kiasan. Makanya kami sering menyampaikan kalau Al-Quranul Qadim itu 7 lapis langit tersirat. Kalau Al-Quranul Karim itu 7 lapis bumi tersurat. Jadi makna-makna ayat yang mutasyabihat itu bukan sama ya, rata-rata 7 lapis makna. Lah sebelum memaknai yang 7 lapis, ini ayat apa saja, diutamakan bukalah dulu surat Al-Anfal ayat 35. Karena kalau Al-Anfal ayat 35 tidak dibuka, nanti ayat lain tidak bakal ketemu. Kalau surat Al-Anfal ayat 35 dibuka, orang akan ikhlas, akan ridho, akan mau melakukan tafakur, khalwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, semedi, meditasi, hening. Contoh. Karena rata-rata kalau ayat ini belum dibuka, ya, Al-Anfal ayat ini belum dibuka, orang akan mengatakan jelek kepada orang yang semedi, termasuk kami sendiri. Kami sendiri dulu kalau ada orang semedi, ya, saya di sini, wah semedi itu jelek, karena belum buka ayat ini. Setelah ini ayat dibuka, ini semuanya bagus. Semuanya akan terbuka makna. Jadi kalau orang yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah mati sajroning urip, ayat itu bukan mutasyabihat lagi, sudah muhkamat, sudah dijelaskan sama Gusti Allah lewat tirakat ini, ya, lewat yang tirakat ini. Makanya tirakat ini rata-rata kenapa tidak kuat? Karena disuruh melepas kemelekatan ilmu yang sudah digali, yang sudah didapat, yang sudah dicari, mulai dari akil balik. Ya, sedangkan pas mau kholwat harus membuka ayat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 35. Sehingga efeknya kalau ini sudah dibuka, ini video sudah 5 kali ya yang tentang surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat 35 dibuka, secara otomatis ayat ini akan diterima. Al-Baqarah 115 akan diterima, Al-Baqarah 156 akan diterima. Karena kalau Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 35 tidak dibaca, pas baca Al-Baqarah 115 akan menolak.
rata-rata Al-Baqarah 115 rata-rata bakal ditolak itu. Padahal kalimatnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Quran itu petunjuk untuk manusia.